Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah alat untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, sampai hari itu ketika jebakan saya justru menjerat hati saya sendiri. Di kampus Universitas Indonesia yang ramai, saya, Adi, seorang mahasiswa biasa dengan senyum palsu, mendekati Bima, si dewa belajar yang semua orang kagumi, dengan niat jahat untuk memanatkannya. Tapi siapa sangka, di balik mata tajamnya, dia sudah tahu segalanya, dan balasannya membuat dunia saya jungkir balik. Saya ingat betul hari pertama itu. Saya berdiri di koridor Fakultas Ekonomi, memandang Bima dari kejauhan. Dia selalu sendirian, tenggelam dalam buku-bukunya, rambut hitamnya yang rapi dan kacamata tipis yang membuatnya tampak seperti intelektual sejati. Saya bukan tipe yang suka belajar keras, saya lebih suka jalan pintas. Teman-teman saya bertaruh bahwa saya bisa membuat Bima jatuh cinta, lalu meninggalkannya begitu saja, sebagai balas dendam atas kegagalan saya dalam ujian yang dia menangkan. Adi, kamu kan ahli memikat orang, kata mereka sambil tertawa. Di dalam hati, saya setuju. Saya pernah melakukan hal serupa sebelumnya, di SMA dulu, ketika saya memanatkan seorang teman untuk naik kelas. Tidak ada rasa bersalah, bagi saya, hidup adalah permainan dan yang lemah pantas dimanatkan. Saya mendekatinya dengan hati-hati. Ma, Kak Bima, boleh pinjam catatanmu? Saya ketinggalan kuliah tadi, kata saya dengan suara lembut, mata saya memandangnya penuh kekaguman palsu. Dia mengangkat kepala, matanya menatap saya tajam, seolah bisa melihat tembus ke dalam jiwa saya. Adi, kan? Dari angkatan bawah, jawabnya datar, tapi dia memberikan catatannya. Dari situ, saya mulai sering mendekatinya. Kami belajar bersama di perpustakaan, saya pura-pura kesulitan memahami materi, dan dia dengan sabar menjelaskan. Di dalam hati, saya tertawa. Mudah sekali, pikir saya. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin saya merasa ada yang aneh. Bima bukan orang bodoh, dia bertanya tentang keluarga saya, tentang mimpi saya, dan saya harus berbohong untuk menjaga citra. Saya dari keluarga sederhana di Surabaya, Kak. Ayah saya buruh pabrik, kata saya, padahal ayah saya pengusaha kecil yang cukup mapan. Saya takut dia tahu saya sebenarnya anak manja yang malas. Malam itu, setelah belajar, kami jalan-jalan di sekitar kampus. Udara Jakarta yang lembab membuat keringat menetes, tapi saya tak peduli. Saya sengaja menyentuh lengannya, pura-pura tak sengaja. Kak Bima, kamu hebat sekali. Saya iri, kata saya. Dia tersenyum tipis. Iri? Atau ada yang lain, tanyanya. Hati saya berdegup. Apakah dia curiga? Tapi saya cepat mengalihkan. Di dalam pikiran saya bergulat, kenapa saya mulai menikmati kebersamaan ini. Ini hanya jebakan. Saya ingat betapa saya benci dirinya dulu karena dia selalu juara, membuat saya terlihat bodoh di mata dosen. Tapi sekarang, mendengar suaranya yang tenang, melihat senyumnya yang jarang, ada sesuatu yang bergetar di dada saya. Jangan bodoh, Adi, bisik hati saya. Ini hanya permainan. Keesokan harinya, taruhan semakin serius. Teman saya, Riko, menelepon. Sudah berapa jauh, Di? Jangan lupa kalau kamu gagal, kamu bayar makan kita semua. Saya tertawa, tapi di dalam ada keraguan. Saya mulai mempertanyakan motif saya. Apakah benar saya melakukan ini hanya untuk taruhan? Atau karena saya memang tertarik pada Bima? Tidak mungkin. Saya bukan gay, setidaknya itulah yang saya katakan pada diri sendiri. Di masyarakat Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama jenis adalah tabu. Saya dibesarkan dengan cerita-cerita tentang dosa dan malu keluarga. Kalau ayah tahu, dia akan usir saya, pikir saya. Tapi kenapa setiap malam saya memimpikan wajah Bima? Pertemuan kami semakin intens.
Suatu sore, di kai dekat kampus, saya sengaja bercerita tentang masa kecil saya yang sulit untuk menarik simpati. Saya pernah dibully karena lemah, bohong saya. Bima mendengarkan dengan serius, tangannya menyentuh tangan saya sejenak. Adi, kamu kuat. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu. Sentuhannya seperti listrik membuat saya mundur. Di dalam hati, konflik bergolak. Ini jebakan saya, tapi kenapa saya yang terjebak? Saya mulai merasa bersalah. Bima tampak tulus, berbeda dengan saya yang penuh tipu daya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Apa yang saya lakukan? Ini salah, gumam saya pada cermin. Tapi ego saya menang, saya lanjutkan rencana. Hari demi hari, saya semakin dekat. Kami nonton film di bioskop, saya pilih yang romantis untuk menguji. Di kegelapan, tangan kami bersentuhan dan saya biarkan. Kak, terima kasih sudah nemenin, kata saya. Dia diam, tapi matanya berkata banyak. Di dalam saya berperang, ini bukan cinta, ini manipulasi. Tapi hati saya berkata lain. Saya mulai ingat bagaimana Bima membantu saya tanpa pamrih, bagaimana dia cerita tentang impiannya menjadi dosen untuk mengubah pendidikan di Indonesia. Dia terlalu baik untuk saya, pikir saya. Rasa bersalah tumbuh, tapi saya tekan. Akhirnya, momen itu datang. Di taman kampus, bawah pohon rindang, saya pura-pura mengaku. Kak Bima, saya suka kamu. Dia memandang saya lama, lalu tersenyum. Saya tahu, Adi. Dari awal. Hati saya berhenti. Apa, tanyanya. Saya tahu tentang taruhanmu. Dunia saya runtuh. Bagaimana dia tahu? Ternyata Riko ceroboh dan Bima mendengar. Tapi instead marah, dia bilang, saya biarkan karena saya ingin lihat sejauh mana kamu berpura-pura. Tapi sekarang, saya yang jatuh cinta beneran. Saya terdiam, air mata mengalir. Makan saya, kata saya. Di dalam badai emosi, penyesalan, malu, dan sesuatu yang baru, cinta. Itu baru awal. Setelah pengakuan itu, hubungan kami berubah. Saya berhenti berpura-pura, tapi konflik baru muncul. Teman-teman saya marah karena taruhan gagal, mereka sebar rumor bahwa saya gay. Di kampus, orang mulai memandang aneh. Adi, kamu gila. Ini Indonesia, bukan Barat, kata Riko. Saya abaikan, tapi di dalam, saya hancur. Apa saya pantas untuk Bima, pikir saya setiap malam. Bima sendiri punya rahasia, keluarganya konserati, ayahnya ulama di desa. Saya takut kehilangan mereka, katanya suatu hari. Kami bertemu diam-diam di pinggir danau Ui berbicara tentang masa depan. Kita bisa pergi ke Bali, mulai baru, mimpi saya. Tapi realita pahit. Suatu hari, ayah saya datang ke Jakarta. Dia dengar rumor. Adi, apa benar? Kamu bawa malu keluarga, teriaknya. Saya menangis, ayah, ini cinta saya. Dia pergi tanpa kata. Di dalam hati, saya berjuang, kenapa cinta ini harus disembunyikan? Apa salahnya? Bima datang memeluk saya. Kita lawan bersama, katanya. Tapi semakin dalam, semakin sakit. Konflik semakin dalam. Setelah ayah pergi, saya merasa kosong. Setiap hari, saya mempertanyakan identitas saya. Siapa saya sebenarnya? Pria yang mencintai pria lain. Di masyarakat yang penuh prasangka, saya merasa seperti penjahat. Bima mencoba menghibur, Adi, cinta kita murni. Jangan dengar orang lain. Tapi kata-katanya tak cukup. Malam-malam saya habiskan dengan air mata, memikirkan masa kecil di Surabaya, di mana saya belajar menyembunyikan perasaan. Saya pernah suka teman laki-laki, tapi saya tekan, ingat saya. Sekarang semuanya meledak. Di kampus, rumor semakin liar. Mahasiswa lain mulai menghindari kami. Suatu siang di kantin, seseorang berbisik, lihat si gay itu. Hati saya perih.
Saya ingin lari, tapi Bima pegang tangan saya di bawah meja. Abaikan, Adi. Tapi di dalam, saya marah pada diri sendiri. Kenapa saya mulai jebakan ini? Sekarang semua rusak. Penyesalan seperti racun menggerogoti jiwa saya. Saya mulai menjauh dari Bima, pura-pura sibuk. Kak, saya ada tugas, bohong saya. Sebenarnya, saya takut menyakitinya lebih dalam. Tapi Bima tak menyerah. Dia ajak saya ke Bogor, ke kebun raya untuk bicara. Di sana, di antara pepohonan hijau, dia bilang, Adi, saya tahu kamu takut. Saya juga. Tapi tanpa kamu, hidup saya hampa. Kata-katanya menyentuh, membuat saya menangis. Kak, saya tak pantas. Saya mulai dengan kebohongan. Dia peluk saya, itu masa lalu. Sekarang kita bangun yang baru. Di saat itu, cinta kami semakin kuat, tapi bayang-bayang pengkhianatan datang. Riko, teman yang saya percaya, ternyata iri. Dia sebarkan foto kami yang diam-diam diambil. Di media sosial, postingan viral, mahasiswa UI terlibat hubungan sesama jenis. Kampus gempar. Dosen panggil kami, ini melanggar norma. Saya hancur. Di rumah kos, saya duduk sendirian, memandang foto ayah. Makan saya, yah. Pikiran gelap datang, mungkin lebih baik akhiri saja. Tapi Bima datang, jangan, Adi. Kita hadapi. Konflik inner saya semakin hebat, cintas masyarakat. Keluarga Bima tahu. Ibunya telepon, menangis, Bima, pulanglah. Jangan bawa dosa. Dia ragu, dan itu menyakiti saya. Kak, kalau kamu pilih keluarga, saya mengerti, kata saya, meski hati saya robek. Dia diam, lalu bilang, saya pilih kamu. Tapi keraguan itu tetap ada. Kami bertengkar pertama kali. Kamu bohong. Kamu takut, teriak saya. Dia pergi, meninggalkan saya sendirian dengan air mata. Malam itu, saya minum kopi hitam, memikirkan semuanya. Cinta ini indah, tapi sakitnya luar biasa. Saya ingat cerita nenek tentang cinta sejati yang harus diperjuangkan. Apakah ini layak, tanya hati saya. Esoknya, Bima kembali, minta maaf. Kami berdamai, tapi luka tetap. Konflik luar semakin besar, teman-teman memusuhi, keluarga menolak. Saya mulai depresi, makan tak nasu, tidur tak nyenyak. Suatu hari, ayah Bima datang ke Jakarta. Dia ulama terkenal, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga, bentaknya pada Bima. Saya sembunyi, tapi mendengar semuanya. Hati saya perih, ini salah saya. Setelah itu, Bima berubah, lebih diam jadi, mungkin kita perlu istirahat, katanya. Dunia saya gelap. Jangan tinggalkan saya, bisik saya. Di dalam badai emosi, penolakan, kesepian, cinta yang tak pasti. Tapi cinta kami tak mati. Kami bertemu lagi di pantai Ancol, bicara hati ke hati. Kita lawan, Adi. Untuk kita. Kata-katanya memberi harapan, tapi saya tahu ujian baru akan datang. Rasa bersalah atas jebakan awal masih menghantu, membuat saya bertanya, apakah saya layak dicinta? Konflik inner semakin dalam, setiap hari seperti perang. Emosi semakin membara. Setelah pertemuan di pantai, kami putuskan sembunyi lebih dalam. Tapi hati saya tak tenang. Setiap malam, saya bermimpi buruk, ayah mengusir saya, masyarakat mengejek. Kenapa cinta ini harus begini, tanya saya pada Tuhan. Di Indonesia, di mana agama begitu kuat, saya merasa berdosa. Bima coba kuatkan, cinta bukan dosa, Adi. Yang salah adalah prasangka orang. Tapi kata-katanya tak hilangkan keraguan saya. Pengkhianatan datang dari tak terduga. Riko, yang saya anggap teman, hubungi ayah saya lagi, kirim bukti. Ayah datang marah, pulang sekarang. Atau jangan pernah kembali. Saya menangis, ayah, tolong pahami. Dia pergi, meninggalkan luka dalam.
Di dalam hati, saya hancur, saya kehilangan keluarga karena cinta ini. Bima peluk saya, tapi saya dorong. Ini salahmu, teriak saya, meski tahu itu bohong. Konflik kami semakin sering, argumen kecil jadi besar. Suatu malam di kosan kami bertengkar hebat. Kamu selalu ragu, Bima, kata saya. Kamu yang mulai dengan jebakan, balasnya. Kata-katanya seperti pisau, mengingatkan kesalahan saya. Saya pergi jalan sendirian di jalanan Jakarta yang hujan. Kenapa saya jatuh cinta padanya, pikir saya, air mata bercampur hujan. Saya ingat momen pertama, senyum palsunya yang sekarang jadi tulus. Saya yang salah, tapi cinta ini nyata. Keesokan Bima cari saya. Kami bertemu di masjid kampus, ironisnya. Ma, Adi. Saya takut kehilanganmu. Kami saling memakan tapi luka semakin dalam. Keluarga Bima tekan dia, ancam putus warisan. Saya harus pilih, katanya. Hati saya robek, pilih mereka, Kak. Saya mengerti. Tapi dia pilih saya, membuat saya merasa bersalah lebih besar. Rumor di kampus semakin parah. Kami diancam skorsing. Dosen bilang, ini tak pantas. Saya depresi berat, pikir bunuh diri. Tanpa Bima, hidup tak berarti. Tapi dengan dia, semua sakit. Bima tahu, dia jaga saya. Kita pindah ke Yogyakarta, mulai baru usulnya. Harapan muncul, tapi ketakutan tetap. Pengkhianatan puncak, Riko konfrontasi saya. Kamu hancurkan persahabatan kita, teriaknya. Ternyata dia suka saya diam-diam, itu sebabnya saya benci Bima. Pengakuan itu sengat hati saya. Ma, Riko. Saya tak tahu. Tapi dia pergi meninggalkan musuh baru. Emosi saya meledak. Saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Cinta ini indah, tapi harganya terlalu mahal. Bima datang, kami bicara lama. Kita kuat bersama, katanya. Tapi di dalam, saya tahu badai belum berakhir. Konflik inner seperti api membakar jiwa saya setiap detik. Cinta kami di ujung tanduk. Setelah pengakuan Riko, saya semakin paranoid. Setiap orang tampak musuh. Siapa lagi yang akan khianati, tanya hati saya. Bima coba tenangkan, tapi dia sendiri lelah. Adi, saya capek sembunyi. Kata-katanya menyakitkan, membuat saya ragu. Malam itu, saya duduk di atap kosan, memandang lampu kota. Jakarta indah, tapi hati saya gelap. Pikiran gelap datang lagi, mungkin pisah lebih baik. Keesokan, kami bertengkar lagi. Kamu selalu salahkan saya, teriak saya. Kamu yang bohong duluan, balas Bima. Dia pergi, selam pintu. Saya hancur, menangis berjam-jam. Kenapa cinta ini penuh siksa? Di dalam, penyesalan atas jebakan awal semakin kuat. Saya pantas menderita. Tapi Bima kembali dengan bunga. Ma, Adi. Saya cinta kamu. Kami berdamai, tapi rapuh. Keluarga saya hubungi lagi, ibu menangis. Pulang, nak. Kami rindu. Saya tergoda, tapi pilih Bima. Ma, Bu. Saya harus ikut hati. Konflik puncak, ayah Bima datang lagi, paksa dia pulang ke desa. Kamu harus nikah dengan gadis pilihan. Bima tolak, tapi hancur. Adi, saya tak bisa lawan ayah. Hati saya remuk. Pergi saja, Kak. Tapi dia tinggal, memilih saya. Kemarahan ayahnya membuatnya kehilangan dukungan. Kami putuskan pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, di pantai Kuta, kami bicara mimpi. Kita bangun hidup baru, kata Bima. Tapi masa lalu menghantu. Rumor ikut ke Bali, teman lama sebarkan. Saya depresi lebih dalam, tak makan berhari. Emosi memuncak, saya akui semua. Kak, saya tak pantas. Bima peluk, kamu pantas. Tapi di dalam, saya berperang, cinta serasa bersalah.
Setiap hari, air mata jadi teman. Cinta ini sakit tapi tak bisa lepas. Badai emosi semakin ganas. Di Bali, kami coba bahagia, tapi bayang keluarga mengejar. Ayah saya kirim pesan, kamu mati bagi kami. Kata itu seperti tikam. Saya menangis, kenapa mereka tak paham. Bima hibur, tapi dia sendiri sakit. Ayah saya sakit karena saya, katanya. Rasa bersalah kami saling tumpuk. Pertengkaran besar meledak. Kamu bawa saya ke sini, tapi masih ragu, teriak saya. Kamu yang mulai segalanya, balasnya. Kami pisah kamar, diam berhari. Di dalam hati, saya mati, cinta ini mimpi buruk. Tapi cinta panggil kembali. Kami bertemu di pantai saat matahari terbenam. Ma, adik. Tanpa kamu, saya hilang. Kami menangis bersama, saling peluk. Tapi luka dalam. Saya mulai terapi diam-diam, lawan depresi. Pengkhianatan akhir, Riko datang ke Bali, ancam sebarkan lebih luas. Kembalikan Bima, katanya. Kami lawan, tapi trauma datang. Saya hampir menyerah. Mungkin kita tak ditakdirkan. Emosi membludak, saya berdoa di pura, minta petunjuk. Tuhan, beri kekuatan. Bima gabung, kami berjanji lawan. Tapi hati saya robek setiap detik, penyesalan dan cinta bercampur. Puncak emosi, resolusi. Setelah konfrontasi Riko, kami putuskan kembali ke Jakarta, hadapi semua. Kita tak bisa lari selamanya, kata Bima. Hati saya gemetar, tapi setuju. Di pesawat, saya pegang tangannya, kita bersama. Tiba di Jakarta, kami hubungi keluarga. Ayah saya tolak bertemu, tapi ibu datang diam-diam, nak, saya tak paham, tapi saya cinta kamu. Air mata mengalir. Perlahan, ayah lunak, meski tak setuju penuh. Keluarga Bima lebih sulit. Ayahnya marah, tapi Bima tegas, ini hidup saya. Akhirnya, mereka terima, meski dingin. Di kampus, kami bicara terbuka, dapat dukungan dari beberapa teman. Rumor reda, kami lulus bersama. Tahun kemudian, kami hidup bahagia di Yogyakarta, bekerja sebagai pengajar. Cinta kami tumbuh, penuh pengertian. Dari jebakan jadi cinta sejati, kata Bima. Saya tersenyum, terima kasih telah ganti jebakan saya. Konflik membentuk kami lebih kuat. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi harapan. Hati saya penuh, penyesalan jadi pelajaran, cinta menang.